Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1791 sampai bab 1795. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tuan, jangan khawatir, selama Anda bersedia mengizinkan kami masuk ke rumah kayu untuk beristirahat, kami tidak hanya tidak akan meminta makanan Anda, tetapi kami juga akan memberikannya." "Kamu makanan." Mendengar ini, pria itu mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya kepada Li Fugui. "Halo, nama saya Elikov." Li Fugui juga mengulurkan tangannya, berjabat tangan dengan Elikov, lalu berkata terus terang, "Nama saya Li Fugui, yang ini Suetu, dan yang ini Hua Duo Duo." Petik 2. Lengkapi perkenalan beberapa orang yang hadir, Li Fugui kemudian mengikuti Elikov dan memasuki rumah kayu tersebut. Di dalam kabin cukup hangat, ada sepanci air di atas kompor. Air dalam ketel mengepul. Melihat ini, Hua Duo tidak sabar untuk membuka ranselnya, mengeluarkan gula dan kopi, dan bertanya kepada Elikov di depannya, "Tuan Elikov, bisakah kami menggunakan air panas Anda?" Elikov mengangguk dan berkata, "Tentu saja, tapi saya tidak punya gelas air tambahan di sini." Hua Duo Duo tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kami membawa gelas air." "Ngomong-ngomong, Tuan Elikov, apakah Anda ingin kopi? Kami membawa lebih banyak saat kami datang kali ini. Jika Anda mau, kami bisa memberi Anda sedikit. Di tempat seperti ini, kopi adalah hal yang langka." Elikov tentu saja bersedia meminta beberapa. Saat Hua Duo membuat kopi untuk semua orang, Li Fugui bertanya kepada Elikov dengan rasa ingin tahu, "Tuan Elikov, saya benar-benar ingin tahu. Tidak ada manusia di sekitar sini. Mengapa Anda ingin tinggal di sini sendirian?" Elikov baru saja tersenyum tipis, namun setelah mendengar pertanyaan Li Fugui, senyuman di wajahnya menghilang seketika tanpa bekas. Alih-alih, itu adalah ekspresi marah. Lihat adegan ini. Li Fugui dengan cepat memulai teknik nyanyiannya, tapi selanjutnya, ketika Li Fugui memahami pikiran Elikov, Elikov menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ternyata, saat itu, Elikov juga seorang orang kaya yang terkenal di dunia. Dia menyukai petualangan. Sejak memiliki anak perempuan, dia menyukai petualangan sama seperti dia. Tahun lalu, putrinya kebetulan berusia lebih dari 18 tahun. Untuk merayakan ulang tahun putrinya yang ke-18, Elikov menanyakan hadiah apa yang diinginkannya. Tak disangka putrinya justru ingin ikut ke Siberia bersamanya untuk mencari manusia serigala. Hal ini langsung menguntungkan Elikov. Lagi pula, dia sudah lama ingin melihat manusia serigala. Semenjak ayah dan putrinya langsung cocok untuk menemukan manusia serigala, Elikov juga membentuk tim petualangan pribadi. Anggota tim petualangan semuanya adalah tentara bayaran terkenal di dunia. Selain itu, mereka membeli senjata dan perlengkapan canggih. Mereka mengira operasi ini akan sangat mudah. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan manusia serigala, mereka masih bisa berpetualang di musim dingin Siberia yang dingin. Namun hasilnya di luar dugaan, setelah mereka sampai di sini. Lalu terjadilah badai salju sudah berakhir. Saat itu, 2 orang meninggal dunia akibat kedinginan. Setelah kedua orang tersebut meninggal, Elikov merasa sedikit menyesal saat itu, namun ketika ia mengusulkan untuk kembali, putrinya bersikeras untuk melintasi Siberia untuk mencari jejak kaki manusia serigala. 8 tentara bayaran yang tersisa juga ingin tinggal untuk menghasilkan lebih banyak uang. Elikov tidak berdaya, ia tak punya pilihan selain mengikuti keinginan putrinya dan melanjutkan petualangannya di hutan. Tapi kemudian, pada hari ke-15 petualangan, mereka bertemu dengan manusia serigala. Namun, selama pengejaran, 3 dari mereka langsung dibunuh oleh manusia serigala.
dan 4 di antaranya terluka pada akhirnya, hanya dia putrinya, dan seorang tentara bayaran yang tidak terluka. Adapun manusia serigala, dia juga menghilang ke dalam hutan. Saat itu, Elikov sudah merasakan firasat buruk. Setelah terluka, dia segera menghubungi tim penyelamat. Tapi tidak ada apa-apa, sebelum tim penyelamat dapat menemukan mereka, badai salju kedua tiba. Hal yang paling mengerikan adalah, malam itu, sekelompok dari mereka benar-benar menghadapi serangan terorganisir oleh manusia serigala. Beberapa tulang rusuknya patah oleh cakar manusia serigala dan jatuh ke dalam tenda. Putrinya langsung dibawa pergi oleh manusia serigala. Adapun beberapa orang lainnya, pada akhirnya, hanya satu yang selamat. Di ambang kematian, untungnya, tim penyelamat tiba. Setelah membawanya keluar, dia menghabiskan setengah tahun di rumah sakit untuk perawatan. Untuk menemukan putrinya, Elikov datang ke sini lagi. Setelah beberapa bulan mencari, manusia serigala tidak ditemukan. Tim yang dia bawa untuk kedua kalinya melihat datangnya musim dingin dan mundur satu demi satu. Sampai akhir Elikov sudah menangis, dia menangis dan berkata, ini semua salahku. Jika aku tidak menyetujui permintaan putriku saat itu, aku tidak akan seperti ini. Tidak apa-apa sekarang, putriku dibawa pergi oleh manusia serigala. Kelompokku juga dibawa pergi oleh yang lain, aku. Petik 2. Li Fugui mendengar ini, dia melangkah maju dan menepuk punggung Elikov dengan lembut. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Elikov, jika Anda bersedia, kami dapat mencari jejak manusia serigala bersama Anda. Ada air mata di mata Elikov, dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui. Ada ekspresi kecewa di wajahnya, dan dia menghela nafas dan berkata, oh. Saya telah mencari selama setengah tahun untuk apa yang tidak dapat saya temukan. Dan ketika kami datang ke sini untuk kedua kalinya, saya menghabiskan seluruh waktu saya tabungan dan langsung berangkat. Kami membawa tim yang terdiri dari 100 orang, tetapi pada akhirnya, kami tetap tidak mendapat apa-apa. Saat ini, Hua Duo bertanya kepada Elikov dengan sedikit rasa ingin tahu, kalau begitu, apa yang kamu lakukan di sini sekarang? Elikov tersedak dan berkata, saya pikir putri saya meninggal di sini. Petik 2. Pada titik ini, Elikov berhenti, namun niatnya sudah jelas. Yaitu menghabiskan waktu bersama putrinya, mati di sini juga. Li Fugui menyerahkan kopi panas di sebelah Elikov, lalu dia bertanya dengan serius, apakah itu berarti kamu sudah lama tidak melihat jejak manusia serigala? Elikov berkata, kami telah melihat jejak manusia serigala sebelum salju tebal menutup pegunungan, tetapi mereka sangat cepat sehingga setiap kali kami hendak mengejar mereka, mereka akan menghilang ke dalam hutan. Yang paling penting adalah mereka sangat dendam. Selama kita membiarkan salah satu dari mereka terluka, mereka akan membentuk kelompok untuk menyerang kita malam itu. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia langsung tertarik, jika itu masalahnya, maka mereka hanya perlu menemukan manusia serigala, Anda dapat menemukan sarang werewolf melalui werewolf ini, pikirkan ini, Li Fugui berkata terus terang kepada Elikov dengan penuh semangat, Tuan Elikov, jangan kecewa dulu. Izinkan saya bertanya, manusia serigala itu cepat, apakah bisa dikatakan secepat kita? Setelah Elikov melirik Li Fugui, dengan ekspresi agak menghina di matanya, dia berkata terus terang kepada Li Fugui, Tuan Li, sudah kubilang jangan marah. Menurutku kalian semua adalah orang biasa. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Lebih cepat dari manusia serigala. Li Fugui berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar berpikir demikian, kamu salah besar. Kami bukan orang biasa. Elikov mengerutkan kening dan bertanya ragu-ragu, mungkinkah Anda adalah pejuang kuno legendaris yang hanya ditemukan di Tiongkok? Li Fugui mengangguk, pada saat yang sama,
Li Fugui bertanya dengan serius, ngomong-ngomong, Tuan Elikov, bagaimana Anda tahu tentang prajurit kuno itu? Setelah Elikov mendengar ini, air mata kembali mengalir di wajahku. Dia bangun, dia berlutut tepat di depan Li Fugui. Setelah menggenggam erat tangan Li Fugui, Elikov menangis dan berkata, "Saya akhirnya menemukan Anda. Tahukah Anda mengapa saya bisa berbicara bahasa Mandarin? Kamu mungkin menganggapnya lucu jika memberitahuku. Sejak putri saya menghilang, saya mulai mencari ahli di seluruh dunia. Terakhir ku dengar ada sekelompok prajurit kuno di Tiongkok, keterampilan mereka paling kuat di dunia. Jadi saya belajar dialek Tiongkok dengan tekun, dan kemudian saya bertemu banyak orang Tiongkok yang kaya. Tetapi ketika saya meminta beberapa prajurit kuno untuk membantu saya datang ke Siberia untuk mencari manusia serigala, mereka semua mengatakan tidak dapat melakukannya. Mungkin aku hanya kurang beruntung." Li Fugui membantu Elikov berdiri dan berkata kepadanya kata demi kata, "Bukannya kamu tidak beruntung. Kuncinya adalah mencari manusia serigala, tidak ada gunanya bagi para pejuang kuno." Elikov dengan penasaran bertanya, "Kalau begitu, mengapa kamu mencari manusia serigala?" Li Fugui membantu Elikov duduk di kursi di sebelahnya, lalu bertanya, "Pernahkah kamu mendengar tentang vampir?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Elikov mengangguk dan berkata, "Tentu saja saya pernah mendengarnya. Saya juga berpikir untuk mencari vampir untuk membantu kita menemukan manusia serigala. Tapi seperti mencarimu para pejuang kuno dari Tiongkok, aku masih belum menemukan mereka." Li Fugui tersenyum dan berkata terus terang kepada Elikov, "Kalau begitu, kamu benar-benar beruntung. Di antara kita saat ini, tidak hanya ada pejuang kuno, tetapi juga vampir." Kata-kata itu jatuh pada tempatnya. Elikov menjadi pucat. Mulutnya setengah terbuka, dia tertegun untuk waktu yang lama dan tidak sadar. Untuk waktu yang lama, dia hanya bertanya dengan gemetar, "Tuan Li, apa yang Anda katakan? Anda, sebenarnya ada vampir di tim Anda?" Setelah melihat ekspresi ketakutan di wajah Elikov, Li Fugui menghiburnya, "Tuan Elikov, jangan khawatir, meskipun ada vampir di antara kita, mereka tidak akan pernah menyakitimu. Mungkin kamu tidak mempercayainya, tapi aku bukan hanya seorang prajurit kuno, aku juga kaisar darah dari klan darah. Dan Nona Jenny ini adalah ratu darah dari klan vampir." Elikov benar-benar bingung untuk menemukan putrinya. Dia juga secara khusus menanyakan beberapa informasi dasar tentang vampir dan prajurit kuno. Jangan katakan apapun lagi. Hanya para vampir. Elikov sudah lama mendengar bahwa kaisar darah klan vampir adalah orang barat. Tapi Li Fugui ada di depannya, penampilannya seperti orang oriental. Yang terpenting orang ini juga fasih berbicara dialek Cina. Dengan 2 poin ini, Elikov pada dasarnya yakin, Li Fugui di depannya adalah 100% orang Tionghoa. Bagaimana orang Tionghoa bisa menjadi kaisar darah dari klan darah? Terkejut, Elikov buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, bukankah kaisar darah dari klan darah adalah orang barat? Bagaimana dia bisa menjadi orang Cina?" Li Fugui berkata dengan jujur, "Saya baru saja menjadi kaisar darah." Elikov bingung, menatap Li Fugui dengan mulut setengah terbuka, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui terus tersenyum dan berkata, "Oke, sekarang menurutku bagaimana aku menjadi kaisar darah bukanlah hal terpenting bagimu. Yang terpenting saat ini adalah membantumu menemukan putrimu." Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya. Suetu tiba-tiba berkata dari samping, "Kapten, Tuan Elikov sangat ingin menemukan putrinya. Dapat dimengerti jika dia ingin menemukan putrinya sekarang, tetapi bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu?" Li Fugui bertanya, "Ada apa? Mengapa saya tidak bisa mengatakan ini?" Suetu tersenyum dan berkata, "Coba pikirkan,
Kapan Putri Elikov dibawa pergi oleh manusia serigala? Dia dibawa pergi setahun yang lalu. Manusia serigala memakan manusia, kan? Dalam waktu 1 tahun, apakah menurutmu putrinya masih hidup? Li Fugui tidak bodoh, dia tahu bahwa perkataan Suetu ada benarnya. Tapi orang ini, berbicara terlalu memakan waktu. Butuh banyak usaha baginya untuk mendapatkan kembali kepercayaan Elikov dan mengizinkannya memimpin mereka ke area di mana manusia serigala paling mungkin muncul. Sekarang, pertumpahan darah menuangkan air dingin ke Elikov. Bagaimana Elikov bisa membantu mereka menemukan manusia serigala? Tepat ketika Li Fugui hendak menegurnya atas pembantaian berdarah. Tanpa diduga, Elikov menghela nafas kepada Suetu dari samping dan berkata, "Tuan, saya sebenarnya tahu bahwa putri saya mungkin mengalami sesuatu yang tidak terduga, tetapi Anda orang Tionghoa memiliki pepatah yang sangat saya setujui, yaitu Anda harus hidup untuk melihatnya. Teman-teman, apakah kalian ingin melihat mayat setelah kematian? Iklim di Siberia dingin. Saya pikir meskipun putri saya sudah meninggal sekarang, selama kami dapat menemukan mayatnya, saya pasti dapat mengidentifikasinya. Begitu jenazahnya ditemukan, saya akan membawanya ke kabin, lalu saya akan menemaninya mati." Hal lain yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa manusia serigala juga manusia. Mereka bisa membunuh orang, tapi mereka tidak akan pernah memakannya. Biasanya di hutan, mereka hanya berburu rusa atau bison dan mangsa lainnya. Juga, aku merasa putriku pasti masih hidup. Li Fugui mendengar ini. Jadi dia berkata terus terang kepada Elikov, "Tuan Elikov, tahukah Anda di mana manusia serigala sering berkumpul?" Elikov berdiri, melihat keluar jendela rumah kayu kecil itu, dan kemudian berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Alasan terpenting mengapa saya membangun rumah kayu di sini adalah karena orang-orang telah sering melihat manusia serigala di sini. Jadi, daerah ini adalah tempat di mana manusia serigala sering berkumpul." Sayang sekali sejak putriku menghilang di sini, aku sudah lama berada di sini dan aku tidak pernah melihat manusia serigala lagi. Hua Duo berkata dengan suara rendah saat ini, "Apakah menurut Anda manusia serigala itu seperti pengembara dan sekarang telah bermigrasi ke tempat lain?" Elikov berkata, "Tidak, manusia serigala memiliki rasa wilayah yang kuat. Mereka terinfeksi kebiasaan serigala. Di mata mereka, area ini adalah milik mereka, dan akan selalu menjadi milik mereka." Dengarkan ini, Hua Duo berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, sepertinya kita benar-benar beruntung kali ini. Itu bagus. Hari ini masih pagi. Saya pikir jika memungkinkan, ayo istirahat dan bagi menjadi beberapa tim nanti, keluar dan cari pelan-pelan." Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu masih perlu keluar dan mencarinya sekarang?" Selama kamu yakin ada jejak manusia serigala di sekitar sini, kamu hanya perlu menunggu kabar baik saya. Tinggalkan ini, Li Fugui meminum kopi di tangannya. Kemudian dia tersenyum pada Jing Jing dan berkata, "Saudari Ning, ambilkan makanan. Saat aku kenyang nanti, Unicorn dan aku akan keluar dan melihat-lihat." Tunggu saja sampai Li Fugui selesai berbicara. Mendengar suara itu, Unicorn kembali muncul dari pelukan bunga. Melompat ke arah Li Fugui, Unicorn itu mendorong kepalanya ke arah Li Fugui, berharap bisa berkencan dengan Li Fugui. Li Fugui melihat ini, dia mengambil unicorn itu dari tanah dan meletakkannya di atas meja di sebelahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu cemas. Kamu makan 2 ekor gajah ketika kamu datang ke sini. Sekarang kamu penuh energi. Aku ini dia berbeda denganmu. Manusia itu seperti besi, dan makanan itu seperti baja. Biarpun kamu keluar, kamu tetap harus menunggu sampai perutku kenyang sebelum aku bisa mengajakmu keluar bersamaku."
Elikov belum pernah melihat hewan peliharaan seukuran kepalan tangan ini di atas meja. Matanya melebar melihat unicorn di atas meja dengan tidak percaya. Setelah melihatnya dengan cermat, dia dengan penasaran bertanya kepada Li Fugui, "Tuan Li, makhluk kecil apa ini? Saya dengar Anda baru saja mengatakan itu unicorn. Apakah benar ada unicorn di dunia ini?" Li Fugui menyentuh salah satu tanduk di kepala unicorn dengan jarinya. Dia tersenyum pada Elikov dan berkata, "Lihat, bukankah ini sebuah klakson?" Elikov berkata dengan santai, "Palsu, kan?" Kata-kata itu jatuh begitu saja. Tanpa diduga, unicorn itu tiba-tiba terbang dari meja. Lalu dia datang ke pintu, hanya dalam sekejap mata, bajingan ini tiba-tiba berubah menjadi seukuran kuda biasa. Segera setelah itu, dia dengan lembut membanting pintu dengan kepalanya. Ledakan, panel pintu yang berat. Ia langsung terlempar oleh kepala unicorn tersebut. Bahkan rumah kayu yang sedang ditata ulang mulai bergetar. Padahal Elikov adalah seseorang yang pernah melihat manusia serigala. Namun setelah melihat penampilan unicorn tersebut, ia tetap ketakutan dan berada di bawah meja. Li Fugui buru-buru melangkah ke depan, mencengkeram leher unicorn itu, dan berkata dengan marah, "Kalian akhirnya menemukan tempat berlindung dari angin dan hujan. Apakah kalian akan merobohkannya untuk kami?" Unicorn itu tersentak dari lubang hidungnya. Dia berbalik dan menatap Elikov di bawah meja dengan tatapan provokatif. Setelah melihat pemandangan ini, Li Fugui berkata dengan tercengang, "Orang-orang hanya curiga bahwa tandukmu palsu. Biarkan saja mereka menyentuhnya, mengapa repot-repot merobohkan pintunya?" Dikatakan, Li Fugui berkata terus terang kepada Elikov, "Tuan Elikov, jangan khawatir, ini tidak akan merugikan Anda. Anda bisa keluar sekarang." Bibir Elikov bergetar dan dia menatap unicorn di depannya dengan wajah pucat. Dia dengan hati-hati bertanya kepada Li Fugui, "Tuan Li, ini bagaimana tiba-tiba menjadi begitu besar? Mungkinkah ini apakah ini yang kamu lakukan?" Sihir panggilan Cina, Li Fugui tidak tahu bagaimana benda ini menjadi begitu besar. Lihat Elikov bertanya. Dia hanya bisa tertawa santai dan berkata, "Benar, kamu keluar dulu, jangan gugup, tidak akan ada salahnya siapapun tanpa perintahku." Setelah unicorn menunjukkan keagungannya, ukurannya menjadi sama seperti sebelumnya. Li Fugui dengan santai mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku celananya, lalu melangkah maju dan menarik Elikov keluar dari bawah meja. Suetu tertawa di sampingnya. Dia berdiri dan mengambil panel pintu dan melihatnya. "Rusak, pasti tidak bisa digunakan, saya tahu benda ini tidak bagus. Mari kita lihat, jika ada adalah badai salju malam ini. Mari kita buat unicorn tumbuh lebih besar dan memblokir pintu serta menggunakannya sebagai panel pintu." Suetu baru saja selesai berbicara. Unicorn itu kembali melompat keluar dari saku celana Li Fugui. Untungnya, kali ini Li Fugui merespons dengan cepat. Tanpa menunggu, unicorn itu bergegas menuju Suetu. Li Fugui menangkapnya dan berkata dengan cepat, "Jangan seperti dia. Kamu adalah binatang dewa, kamu harus memiliki status dewa." Suetu tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda di luar pintu. "Kapten, apakah Anda berencana untuk menertawakan saya sampai mati? Ketuhanan bulu ayam macam apa ini? Itu hanya binatang spiritual. Sekarang Anda masih menyebutnya dewa binatang buas." Li Fugui mengerutkan kening, menatap Suetu dengan cermat, dia berkata, "Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, apakah kamu yakin aku akan melepaskannya sekarang?" Kata-kata itu jatuh pada tempatnya, Suetu langsung ketakutan. Dia segera meminta maaf kepada Li Fugui dan berkata, "Kapten, saya salah, saya menyebalkan, saya tidak akan berbicara lagi." Kantor pusat.
Jika Anda membiarkannya, haha, saya khawatir itu akan benar-benar menginjak-injak saya lalu mati. Li Fugui berkata dengan marah, jika aku memakanmu, aku akan memaafkanmu. Jika kamu terlalu banyak bicara, aku akan mengubahmu menjadi kotorannya. Juga, saya serahkan perbaikan pintunya kepada Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat memintanya kepada Tuan Elikov. Meskipun Suetu terlihat periang di permukaan, padahal, saat keluar untuk memeriksa pintu, dia sudah membuat rencana untuk memperbaiki panel pintu. Bagaimanapun, kita akan makan malam nanti, Li Fugui akan mengendarai Unicorn untuk menemukan jejak manusia serigala. Dia tidak bisa menghabiskan waktu di sini bersama Hua Duo dan gadis-gadis lainnya, bukan? Setelah menyetujui sepenuhnya hal ini, Suetu mendekati Elikov dan mulai bertanya tentang lokasi gergaji mesin, palu, dan barang lainnya. Dan Li Fugui, setelah mengambil unicorn itu lagi, dia datang ke Ningjing dan mulai membeli makanan bersama Ningjing. Mereka lebih siap ketika datang kali ini, padahal sebagian besar barang yang dibawa adalah masakan siap pakai. Tapi ada banyak sekali rasa, membuat beberapa makanan lezat. Setelah mengundang Elikov makan siang bersama, Li Fugui mengeluarkan unicorn itu. Keduanya datang ke pintu, ketika Elikov berdiri di depan pintu, dia melihat Li Fugui terbang ke langit dengan seekor unicorn. Setelah kakinya gemetar beberapa kali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak bersujud ke arah kepergian Li Fugui. Suetu memandang Elikov dengan tatapan bingung, berjongkok di depan lawan dan bertanya, mengapa kamu berlutut dan bersujud? Elikov buru-buru berkata, apakah kamu tidak melihatnya? Mereka terbang, ya Tuhan. Hanya dewa di dunia yang bisa terbang seperti ini. Saat aku melihat dewa, bukankah aku harus berlutut? Suetu menghela nafas, bangkit dan mengambil palu dan keluar untuk memperbaiki panel pintu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas. Lihat dirimu, kamu belum pernah melihat dunia, bukan hanya terbang. Petik 2 tanda tanya. Sejujurnya, saya juga bisa terbang, tapi saya tidak punya tanduk. Elikov bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, apakah kamu juga seorang dewa? Suetu terkekeh dan berkata, berlututlah dan bersujud padaku beberapa kali, dan aku akan memberitahumu apakah aku ini dewa atau bukan. Pintu, ketika Hua Duo melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Suetu, bisakah kamu belajar sesuatu dari Fugui? Bisakah kamu berhenti bersikap kejam? Suetu tidak peduli dengan hal ini, dia tersenyum ringan dan berkata, saya hanya berbicara. Elikov tidak bodoh. Bagaimana saya bisa memintanya melakukan sesuatu? Dia melakukannya begitu saja, namun, yang tidak diketahui Suetu adalah, di mata Elikov, siapapun yang bisa terbang, semuanya adalah dewa. dan semua orang di depanku ini bisa terbang. Alam adalah Tuhan. Dengan pemikiran ini, setelah mendengar perkataan Suetu, Elikov, Dia benar-benar tidak banyak berpikir dan berjalan ke depan dan berlutut di depan Suetu. Lihat situasi ini, Suetu juga merasa malu, dia buru-buru melangkah maju untuk menarik Elikov dan berkata terus terang, Elikov, kamu bangun dulu. Sebenarnya, kami bukan dewa. Kami hanya mengetahui beberapa rahasia kultivasi. Sebenarnya selama kamu bisa belajar berlatih, kamu bisa menjadi seperti kami. Elikov tampak tidak percaya dan bertanya kepada Suetu, Tuan, izinkan saya bertanya kepada Anda, setelah belajar terbang, apakah Anda dapat menghidupkan kembali orang mati? Suetu tidak bereaksi, penasaran pada Elikov, dia bertanya, kemampuan menghidupkan kembali orang mati. Elikov juga mengetahuinya, harapan putrinya untuk bertahan hidup kini hampir nol. Tapi dia tahu, jika itu Tuhan, andai saja Tuhan bisa membantu.
Kemudian putrinya bisa terlahir kembali. Melihat pembantaian berdarah itu, dia tidak mengerti pikirannya. Elikov kemudian menjelaskan dengan serius kepada Sueto, "Tuan, Anda mungkin mengira harapan putri saya untuk bertahan hidup hampir nol. Tapi menurutku jika kamu adalah dewa, putriku mungkin bisa selamat." Bukankah Tuhan mampu mengendalikan segala sesuatu di dunia ini? Sueto mendengar ini, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya kasihan dengan hati para orang tua di dunia. Mata Elikov di depannya penuh keengganan terhadap putrinya. Dengan berlinang air mata, Huaduo melangkah maju dan berbisik kepada Elikov, "Tuan Elikov, segala sesuatu di dunia ini tidak diketahui. Saya pikir sebelum jenazah putri Anda ditemukan, putri Anda masih ada harapan untuk bertahan hidup." Elikov mendengar ini, dia segera bertanya kepada Huaduo, "Nona Hua, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Mungkinkah putri saya masih hidup?" Huaduo sedikit mengangguk. Saat ini, Ning Jing, Zhang Jingjing dan Jenny juga berkumpul. Beberapa gadis mulai membujuk, "Mari kita bicara tentang Li Fugui." Naik unicorn dan tiba di udara, dia bahkan tidak memikirkannya. Dengan cepat mengedarkan vitalitas dalam tubuh, tutup matamu. Mulailah merasakan perubahan di sekitar Anda, waktu berlalu setiap detik. Ia terbang di udara selama lebih dari 1 jam, Li Fugui melihat ke arah mereka datang dan tidak bisa lagi melihat dengan jelas di mana letak rumah kayu itu. Unicorn itu terus terbang ke depan, Li Fugui menunduk dan memandangi hamparan putih luas di depannya, merasa sedikit kecewa di hatinya. Faktanya, saat melihat Elikov barusan, Li Fugui masih penuh harapan. Bagaimanapun, melihat orang hidup di pegunungan Tannula di Siberia dianggap suatu keajaiban. Lebih penting, dalam percakapan berikutnya, ketika Li Fugui mengetahui bahwa putri Elikov diculik oleh manusia serigala, dia menjadi lebih berharap untuk masa depan. Menurut apa yang dipikirkan Li Fugui, dengan keberuntungan dan kemampuannya, mungkin kita bisa menemukan manusia serigala hari ini. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, tunggu sampai langit berangsur-angsur menjadi gelap. Li Fugui tidak punya pilihan selain membiarkan unicorn itu kembali. Setelah kembali ke kabin, pintu rumah kayu telah diperbaiki oleh Sueto dan Elikov. Li Fugui melangkah maju dan mengetuk pintu, dan beberapa orang dengan cepat melangkah maju dan membuka pintu. Saat panas di dalam ruangan melonjak, Li Fugui mendapatkan kembali kekuatannya dan baru saja keluar dari ruangan. Sebelum Huaduo dan yang lainnya mengajukan pertanyaan lagi, Elikov dengan cepat melangkah maju dan bertanya kepada Li Fugui dengan tergesa-gesa, "Li Fugui, apakah Anda punya penemuan baru?" Menghadapi pertanyaan Elikov, Li Fugui berkata dengan sedikit malu, "Tidak, saya banyak mencari dan tidak menemukan jejak manusia serigala di sekitar, tapi saya melihat banyak rusa." Sambil berbicara, Li Fugui mendatangi kompor di dekatnya. Di dalam tungku, terbakar dengan amukan api, ada ekspresi agak kecewa di wajah Elikov. Sedikit menghela nafas, kemudian dia berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Li, jangan cemas. Mencari manusia serigala pada dasarnya adalah sesuatu yang dapat Anda temui tetapi tidak dapat dicari. Terlebih lagi, manusia serigala sangat waspada. Begitu mereka menemukan seseorang yang lebih kuat dari mereka, mereka akan sering melarikan diri." Hanya mengatakan, tapi Jenny melangkah maju dan berbisik kepada Li Fugui, "Yang mulia, bisakah kami keluar dan mencari di malam hari?" Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu mencari di malam hari?" Jenny berkata dengan serius, "Cuaca di Siberia sangat dingin, dan manusia serigala adalah sejenis manusia. Mereka berbeda dengan hewan. Hewan memiliki bulu yang tebal di tubuhnya untuk menghangatkannya, tetapi manusia serigala tidak memiliki banyak bulu di tubuhnya. Jadi mereka tidak bisa menghangatkannya sama sekali. Efek
Dan sekarang cuacanya sangat dingin sehingga kita bahkan tidak bisa bertahan di luar, para manusia serigala pasti akan merasakan dinginnya juga. Meski Jenny tidak mengucapkan kata-kata berikut ini, tapi gadis itu akan mengatakan sesuatu selanjutnya. Li Fugui dan gadis-gadis yang hadir semuanya mendengarnya. Li Fugui berpikir sejenak. Dia memandang Elikov di sebelahnya dan bertanya dengan serius, "Tuan Elikov, karena Anda sudah lama mencari manusia serigala, dapatkah Anda memberitahu saya apakah manusia serigala dapat membuat api?" Elikov menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Kebiasaan hidup manusia serigala mirip dengan serigala. Saat musim dingin sangat dingin, mereka akan menemukan gua di pegunungan dan tinggal di dalamnya. Bahkan ada beberapa manusia serigala pintar yang akan mencari lingkungan dengan sumber daya panas bumi untuk bertahan hidup." Sebuah kata untuk membangunkan si pemimpi. Li Fugui tiba-tiba teringat. Sore ini, saat menunggangi Unicorn, saya melihat lapangan beruap di lereng bukit yang jaraknya ratusan kilometer. Luasnya hanya beberapa mil persegi. Saat itu, Li Fugui mengira ada yang menyalakan api di bawah sana karena jaraknya terlalu jauh. Tetapi hanya ketika saya semakin dekat saya menemukannya. Di bawahnya terdapat sumber air panas akibat pergerakan kerak. Saat itu, Li Fugui juga memeriksa dengan cermat dan tidak menemukan jejak manusia serigala di area tersebut. Tapi pikirkanlah sekarang, manusia serigala sangat waspada. Jika kamu melihat sesuatu terbang di langit, kamu pasti akan bersembunyi. Setelah memikirkan hal ini, Li Fugui buru-buru tersenyum pada Jenny dan yang lainnya. "Jangan bilang, kalau begitu, kebetulan ada sumber daya panas bumi di lereng bukit yang jaraknya lebih dari 300 km. Li Fugui kemudian memberitahu Elikov, Hua Duo, dan lainnya tentang situasi di sana secara mendetail. Semua orang mendengarkan. Jenny berbicara lebih dulu. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Yang mulia, jika ini masalahnya, mungkin pasti ada manusia serigala yang tinggal di daerah itu." Saat ini, matanya melebar. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya dan bertanya, "Tuan Li, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda pergi ke daerah yang jaraknya lebih dari 300 km dalam waktu sesingkat itu." Hadapi pertanyaannya, Li Fugui mengangguk dan tersenyum. "Ya, apakah saya masih bisa berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini?" Elikov sedikit tercengang. 350 km. Di es dan salju ini, mereka hanya bisa berjalan hingga 10 km sehari. Tentu, ini juga membutuhkan cuaca tanpa angin dan salju. Suatu ketika ada hari bersalju, sulit untuk bergerak maju sejauh 5 km dalam satu hari. Jika sebelumnya, mereka juga memiliki mobil salju. Sekalipun mereka memilikinya, ini adalah daerah pegunungan dan tidak dapat digunakan di banyak tempat. Selain itu, bahaya terbesar dari penggunaan mobil salju adalah dapat menyebabkan longsoran salju. Hitung waktunya, 350 km. Mereka membutuhkan setidaknya 35 hari untuk menyelesaikannya. 35 hari, tanpa tempat berlindung, tanpa keraguan. Sebelum mereka dapat mencapai lokasi manusia serigala, mereka akan mati kedinginan di perjalanan. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Elikov menghela nafas dan berkata, "Sulit untuk melewatinya. Jika itu masalahnya, kita pasti tidak akan bisa sampai ke sana." Dengarkan ini, Li Fugui sedikit mengernyit dan bertanya, "Mengapa kamu tidak bisa lewat?" Elikov menganalisanya dengan hati-hati dan berkata, "Dengan jarak yang begitu jauh, jika kita ingin melewatinya, kita pasti akan mati kedinginan di tengah jalan." Kali ini, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya tidak menyuruhmu pergi." Elikov bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Li, apa maksud Anda?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Saat hari cerah besok, Unicorn dan saya akan pergi ke sana.
Jika kita bertemu manusia serigala, saya akan menangkap dua saat itu. Mengatakan ini, Li Fugui memusatkan perhatiannya pada Jenny di sebelahnya. Kemudian dia mengubah kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja, aku sudah memikirkannya, ayo pergi ke sana bersama Jenny. Bukankah kita akan mematahkan kutukan para vampir? Jenny mengikutiku. Jika aku menemui hal-hal tertentu, saya dapat memahaminya kapan saja dan di mana saja. Mata Li Fugui, jelas sekali dia mempunyai niat buruk. Hua Duo di sebelahnya melihatnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memutar matanya pada Li Fugui, wajah Jenny memerah. Tentu saja, dia juga tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Sejujurnya, hal seperti ini belum pernah dilakukan selama ratusan tahun. Setelah tidur satu ranjang dengan Li Fugui malam itu, Jenny selalu memikirkan banyak hal akhir-akhir ini. Sedang tidak mood itu palsu. Sebagai seorang wanita, meskipun dia seorang vampir, tubuhnya memiliki konstitusi perempuan. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hal semacam ini? Setelah Li Fugui menjatuhkan kata-kata ini, kemudian dia mengarahkan pandangannya pada unicorn tersebut, tersenyum pada unicorn tersebut dan bertanya, anak kecil, kami ada berdua, bisakah kamu membawa kami ke sana? Unicorn itu memalingkan wajahnya dengan tidak sabar. Setelah berubah menjadi gadget seukuran kepalan tangan, dia merangkak langsung ke pelukan Hua Duo. Melihat hal ini, Hua Duo berbisik, Fugui, kenapa kamu tidak pergi ke sana sendirian? Unicorn lelah sepanjang hari ini. Aku khawatir kalian berdua akan terlalu lelah untuk pergi ke sana besok, kan? Li Fugui tersenyum dan berkata, jangan khawatir, menurutku unicorn akan baik-baik saja. Dan Jenny, saat ini, dia dengan cepat berkata, jika unicorn tidak bisa terbang, saya juga bisa terbang. Hua Duo merasa seperti anak kucing telah mencakarnya beberapa kali. Aku mengumpat dalam hati, tidak tahu malu, apa kamu benar-benar mengira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di luar sana? Setelah Li Fugui memahami pikiran Hua Duo, lalu dia tersenyum dan berkata, Duo, apakah kamu ingin pergi juga? Jika kamu ingin pergi, kami bisa mengantarmu saat kita pergi ke sana besok. Hua Duo mencungkil mata Li Fugui dengan keras, dia tampak sedikit marah dan berkata, apa yang saya lakukan di sana? Kamu akan cemas saat itu. Jika kamu membuka mulut dan memperlihatkan gigi di mulutmu, tidakkah kamu akan memakanku, orang asing? Bagaimanapun, kamu dan Jenny sekarang berada dalam kategori yang sama, dan kamu masih menjadi bos suku mereka. Aku hanyalah manusia biasa. Lebih aman jika tidak melakukan kontak pribadi denganmu di masa depan. Li Fugui merasa geli, saya berencana untuk terus menggoda beberapa kata. Jing berjalan dari samping dan berkata, oke, tolong berhenti membuat masalah. Ini sudah larut. Ayo kita makan dan istirahat lebih awal. Suetu berdiri dan berkata sambil tersenyum, saya menemukan banyak papan kayu di luar hari ini. Saudari Jing, kalian ambil makanan dulu, sementara Elikov dan saya akan mencari tempat tidur di rumah. Kata-kata itu jatuh begitu saja, Li Fugui tersenyum santai dan berkata tidak, menurutku kamarnya agak kecil dan tidak nyaman untuk mendapatkan beberapa tempat tidur. Saya berjalan sepanjang hari-hari ini dan merasa sedikit tidak nyaman. Kaki saya terjepit di malam hari. Baik hujan maupun embun disentuh. Li Fugui mengerti di dalam hatinya, dia akan membawa Jenny ke tempat yang jauh besok. Saya merasa tidak nyaman sekarang, bukan hanya Hua Duo. Mata kecil Jing barusan menunjukkan sedikit ketidakpuasan,
Tepat sekali, peras ke dalam kantong tidur gandanya, tidak ada masalah dalam menampung 3 orang. Malam, ketika Li Fugui membawa Huaduo dan Ning Jing keluar dan masuk dari tenda di luar, Zhang Jingjing berdiri di dekat jendela dan memperhatikan dengan penuh semangat. Suetu melihat ini, dia mendatangi Zhang Jingjing, dia tersenyum dan berkata, "Ada apa? Apakah kamu cemburu?" Zhang Jingjing melirik Suetu. Tampaknya tidak sabar. Dia berkata, "Mengapa kamu ada di mana-mana?" Lagi pula, mengapa saya harus cemburu? Pembantaian darah hanya seteguk saja. Mendengar kata-kata Zhang Jingjing, tiba-tiba dia berkata, "Kalau kamu cemburu, keluar saja." Tendanya lumayan besar. Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan hal yang tidak masuk akal saat aku kembali. Zhang Jingjing mengepalkan tangan merah mudanya dengan erat. Dia ingin keluar sekarang, seperti Huaduo dan Ning Jing, untuk meremas bahu dan menggosok kaki Li Fugui. Tapi sebagai seorang gadis, Zhang Jingjing masih belum bisa melakukan hal ini. Cinta, terkadang itu sungguh menakjubkan. Suetu berdiri di dekatnya, mengeluarkan rokok dari saku celananya, dan menyerahkan salah satu rokoknya kepada Elikov. Setelah penerangan, ketika dia melihat Zhang Jingjing berdiri di samping jendela, dia menitikkan air mata. Suetu tidak bisa berkata-kata, dia dengan santai memindahkan kursi, duduk di sebelah Zhang Jingjing, dan bersama-sama mereka melihat ke arah tenda. Lalu dia menghisap rokok itu dalam-dalam, dia berkata kepada Zhang Jingjing dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak bisa memahaminya. Apa yang terjadi dengan kalian, para wanita? Bahkan, ada puluhan ribu pria di dunia ini. Orang kaya mengambil banyak dari mereka. Tentu saja, mungkin tidak banyak orang di dunia yang sekaya sang kapten. Tapi pertanyaannya, apa gunanya meminta uang sebanyak itu? Sama seperti kapten, berapa banyak uang yang bisa dia keluarkan dalam setahun? Jadi, selama kamu punya cukup uang, itu sudah cukup. Hei, jangan menangis juga. Kenapa kamu menangis? Lagi pula, jika aku seorang wanita, aku pasti tidak akan menemukan pria seperti kapten. Itu terlalu merepotkan." Bersambung.